Bismillahirrahmanirrahim. لا بسم الله. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu. لا بحث يوم العاشوراء. الحمد لله. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة في الدنيا والآخرة. Di sore hari Rabu yang berkah ini menjelang hari Tasu'ah, insyaallah malam ini masuk dalam malam Tasu'ah dan malam Jumatnya menjadi malam Ashura. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang indah ini kita ingin sedikit mengambil berkah, mengundang rahmah untuk mempelajari dan mengetahui sedikit tentang Tasu'ah dan Ashura. Ashura dari Ashrah 10, yaitu tanggal 10 Muharram. Tasu'ah dari Tis'ah 9, yaitu tanggal 9 Muharram. Tanggal 9 Muharram dinamakan Tasu'ah, tanggal 10 Muharram dinamakan Ashura. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qal, mudah-mudahan Allah meridai beliau karena Abdullah ini sahabat, Abbas paman Nabi juga sahabat. Abdullah bin Abbas termasuk Ahlul Bait. Beliau sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas paman Nabi. Sedikit bicara tentang paman Nabi. Paman Nabi ulama membagi menjadi 3. Satu, kufrun bittifaq, kafir, hidup kafir, mati kafir dengan sepakat semua ulama, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudaranya Sayyidina Abdullah, ayahanda Nabi, tapi sabiqatu syaqawah, Allah telah menetapkan dia menjadi orang yang celaka, naudzubillah, karena kesombongannya dan kehasutannya, sombong dan hasut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana bahayanya sombong dan hasut di hati seseorang, sehingga Abu Lahab paman Nabi yang mestinya bisa mempunyai kesempatan besar untuk menjadi orang yang hebat dan mulia, tapi karena 2 sifat ini, sombong dan hasud, menjadi orang yang hina. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, saya selanaran tatalahab. Allah menyebutkan sebab kesombongannya, keluarganya dan hartanya. 2 ini yang banyak membuat orang menjadi sombong.
Abu Lahab merasa mulia, lebih mulia dari Nabi karena dia punya keturunan anak laki-laki banyak. Dan dia orang kaya, harta banyak. Sehingga dua ini membuat dia sombong dan congkak. Gak mau beriman sama Nabi Muhammad. Ponakannya miskin, Abdullah orang miskin. Dan ini sebagai bukti kalamus salihin wa fi athar, banyak orang yang dapat barokah orang soleh itu keluarganya sendiri. Keluarganya sendiri. Kadang-kadang istrinya, kadang-kadang saudaranya, kadang-kadang pamannya, kadang-kadang bibiknya, kadang-kadang sepupunya. Kenapa? Karena dia melihat tiap hari ponakannya ini, saudaranya ini. Gak melihat khususiyah yang Allah berikan kepada dia. Sehingga Abu Lahab sombong, congkak, dan ditambah lagi hasud sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia menjadi orang celaka. Gak cukup dia celaka, istrinya juga celaka. Wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablun min masad. Anaknya juga celaka dan seterusnya. Naudzubillah. Panjang kisah Abu Lahab ini, dan dia dinyatakan udah kafir hidup dan mati. Yang kedua, mukmin muslim bittifaq. Paman Nabi mukmin, orang mukmin, muslim, sahabat Rasulullah bittifaq, semua ulama tanpa khilaf. Yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, ayahnya Abdullah bin Abbas. Sayyidina Hamzah termasuk awail, orang-orang yang pertama masuk Islam, sabiqun, masuk Islam jauh sebelum hijrah. Karena beliau gak sombong, gak hasut sama Nabi. Dan beliau cinta sama Nabi. Sehingga dapat hidayah. Maka dijuluki Asadullah, singanya Allah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan kisah Sayyidina Hamzah sangat indah sekali. Sayyidina Hamzah masuk Islam sebelum sahabat Umar bin Khattab. Dua pendekar ini, Hamzah wa Umar. Ini pendekarnya kafir Quraisy sebelumnya. Orang Quraisy, dua pendekar ini, Hamzah dan Umar. Ali bin Abi Thalib masih kecil, alaihi salam. Ketika, perhatikan sini, ketika Sayyidina Umar udah mulai dapat hidayah dengan cerita yang panjang, sebab mendengar firman Allah yang dibaca oleh saudaranya Thaha dan seterusnya. Ngetok itu Nabi dan sahabat termasuk Sayyidina Hamzah ada di Darul Arqam, tempat Nabi kumpul. Ngetok pintu Sayyidina Umar. Man bil bab? Siapa? Umar. Oh, sahabat yang lain gelisah udah. Takut udah, gimana ini Umar ini, Umar pendekar ini. Benci sama Rasulullah. Mau apa ini? Sayyidina Hamzah tampil menenangkan sahabat dan menunjukkan keberaniannya, pembelaannya kepada Rasulullah. Iftah, kata Sayyidina Hamzah, buka. Kalau dia niat baik, ahlan wa sahlan wa marhaba. Kalau dia niat jelek, ana bunuh dengan pedangnya dia. Masya Allah, syaja'ah ya. Gimana caranya membunuh orang dengan pedangnya sendiri, pedangnya orang itu?
Kan harus direbut dulu pedangnya itu. Sayyidina Hamzah bawa pedang, tapi nggak mau membunuh dengan pedangnya Sayyidina Hamzah. Ana bunuh dengan pedangnya dia. Oh, syaja'ah. Tenang, sahabat. Dibuka Sayyidina Umar pintunya. Ada beberapa riwayat di antaranya dipegang oleh Hamzah. Ininya Sayyidina Umar. Mau apa ini? Galaina Muhammad. Dilihat oleh Sayyidina Hamzah, cahaya iman sudah ada di wajahnya. Oleh Rasulullah suruh biarkan Hamzah datang, mut yadak, asyhadu an la ilaha illallah, masuk Islam Sayyidina Umar. Oh, tambah kuat. Ada Hamzah dan ada Umar. Baik. Sayyidina Hamzah meninggal di Uhud ketika perang Uhud, ya. Oleh Wahsy, budaknya Hindun, yang mana Hindun itu marah sama Rasulullah, ingin membalas dendam karena ketika perang Badar banyak dari keluarganya yang meninggal, dari keluarganya Hindun ini, sehingga dia marah, dendam sama Nabi untuk bunuh ini Hawasyi ini. Dikasih isyarat, kamu tak bebaskan dari budak dengan syarat membunuh Rasulullah. Rasulullah siapa yang bisa membunuh dia? Dikelilingi sahabatnya. Kalau itu bunuh Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib itu kalau jalan naik kuda, kepalanya gini noleh-noleh dia. Oh, siapa yang bisa membunuh orang ini? Kalau Hamzah mungkin. Oh, Hamzah mungkin saya coba. Dia udah tua, mungkin. Alas, kamu bisa membunuh Hamzah, kamu bebas. Perang Uhud, cari kesempatan sehingga dengan tombaknya, karena ahli main tombak dia, dengan tombaknya berhasil membunuh Sayyidina Hamzah sampai meninggal. Datang Hindun, jadi marahnya, dendamnya, a'udzubillah ini ya, jahat. Sebelum mengenal Nabi Muhammad, dibedah perutnya Sayyidina Hamzah, hatinya itu diambil. A'udzubillah. Syahadan nisa, ini perempuan apa ini? A'udzubillah. Sebagian perempuan itu menakutkan ya, lebih dari laki-laki. Allah yusallimna wa iyyakum. Tapi sebagian perempuan solehat, sebagai perempuan afifat, pembela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhasil, tapi nggak lama Hindun masuk Islam seperti yang lain. Mau diapakan? Wahsy setelah membunuh Sayyidina Hamzah dapat hidayah, masuk Islam. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu melihat Wahsy. Ingat Hamzah, dimaafkan. Sebelum Islam, afallahu amma salaf. Orang kafir kalau masuk Islam selesai, semua dosanya habis. Tapi cintanya sama pamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bashar, manusia, dikatakan tidak mampu berjumpa Wahsy, atau Wahsy nggak mampu berjumpa Rasulullah. Ala kulli hal, wallah alam, pernah ketemu, pernah salaman atau tidak, riwayat tidak sampai ke kita. Tapi Wahsy mencari cara bagaimana menebus kesalahannya. Sumpah Wahsy, ya, membunuh paman Rasulullah. Sejarah menulis dia. Sahabat walaupun tidak mengungkit-ungkit itu, tapi sahabat mau tidak mau, ini orang bunuh Hamzah ini. Semua membicarakan itu, mau tidak mau, walaupun tidak diutarakan. Ala kulli hal, maka Wahsy ketika Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, mulailah kemurtadan itu, banyak beberapa orang yang murtad dan tampil Musailamatul Kadzab. Musailamatul Kadzab yang aku jadi nabi itu, yang dapat wahyu. Maka Wahsy ini kesempatan saya menembus kesalahan saya, maka dia berusaha masuk dan membunuh Musailamatul Kadzab.
Jadi yang bunuh Musailamah Kadzdzab itu Wahsy. Setelah kepepet dibunuh oleh Wahsy sehingga dia mengatakan qataltu khairan nas wa syarran nas. Saya telah membunuh manusia yang paling baik Hamzah dan manusia yang paling jelek Musailamatul Kadzdzab. Mudah-mudahan ini jadi nebus ini. Wa adbi sayyi'ata hasanata tamuha. Qataltu khairan nas wa syarran nas. Ada Hamzah bin Abi Thalib. Kemudian Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib masuk Islam sebelum Fathul Makkah. Dia sudah Islam tapi menyembunyikan Islamnya kan. Sehingga dia enggak ikut hijrah ke kota Madinah. Dia tetap di Mekah tapi udah masuk Islam. Nabi tahu itu. Tapi tidak diikrarkan karena Mekah waktu itu masih dipimpin oleh orang kafir Quraisy. Tapi ketika Nabi hijrah, Fathul Makkah, masuk ke Mekah, Abbas mau hijrah ke Madinah, ketemu Nabi di jalan. Sehingga kembali lagi lah Abbas ke Mekah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu hasuna Islamu, membela Nabi, cinta sama Nabi, sehingga ada qasidah bait syair Sayyidina Abbas memuji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu ketika kamu lahir, Allah al-wujud, alam semesta ini bercahaya, dan seterusnya karena Abbas orang yang hadir tahu ketika Nabi lahir, pamannya. Jadi dua paman Nabi yang mulia ini, pertama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib wa Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, ayahnya Abdullah bin Abbas. Ini mukminun bittifaq, muslimun bittifaq, gak ada khilaf. Tinggal satu khilafun fi, yaitu Abu Talib. Abu Talib paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ulama khilaf dalam Islamnya, khilaf dalam imannya. Ala kulli hal, ulama ilmu dengan dalil-dalil yang mereka temukan di hadis Nabi, di kisah dan seterusnya, mereka menyimpulkan, ada yang menyimpulkan bahwa Abu Talib ini mata mu'minan ghaira muslimin. Pendapat pertama, Abu Talib mukmin dengan bukti-bukti yang ada, tapi bukan muslim karena tidak terdengar oleh Nabi dia syahadat. Walaupun ada riwayat dia bersyahadat tapi Nabi nggak dengar. Maka dikatakan mukmin ghaira muslim. Mukmin dibuktikan imannya itu kepada Nabi dengan pembelaan beliau kepada Rasulullah. Dibela mati-matian Nabi dan merestui dan menyuruh Nabi untuk meneruskan dakwahnya. Ayo teruskan wahai Muhammad, selama aku hidup tidak ada yang bisa mengganggu kamu. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tidak ditampakkan Islamnya Abu Talib karena mereka supaya Nabi Muhammad ini aman, sehingga dia tampil sebagai pemimpin Quraisy karena Abdul Muttalib pemimpin Quraisy, sehingga anaknya Abu Talib pemimpin Quraisy. Sehingga Quraisy nggak bisa sewenang-wenang dengan Nabi Muhammad karena melihat pamannya Abu Talib yang masih seagama dengan mereka, menurut mereka. Kalau Abu Talib seperti Sayyidina Hamzah menunjukkan Islamnya, ya selesai, dibuang sudah. Nggak dijadikan tokoh sama mereka. Tapi Abu Talib tetap tampil dengan mereka, seagama dengan mereka, tapi membela Nabi Muhammad. Ini menunjukkan iman. Gak mungkin orang beriman semacam ini. Kalau dia gak beriman sama Nabi, maka dia akan menentang Nabi Muhammad. Karena Nabi mencaci Tuhan-Tuhannya. Ada orang dicaci Tuhannya diem, gak mungkin. Ini dalil-dalil. Yang kedua, pendapat yang kedua, mu'minan wa musliman. Mu'min dan muslim.
Dari mana? Dia syahadat. Walaupun nggak didengar Nabi. Apa dikatakan orang Islam syahadatnya harus didengar Nabi? Enggak kan? Yang penting dia syahadat. Nabi dengar, Nabi nggak dengar, dia tetap Muslim. Kita nggak ada, Nabi nggak dengar kita syahadat secara zahir. Orang yang masuk Islam sekarang Nabi nggak dengar. Nah, ketika Nabi SAW dalam hadis di depan orang-orang kafir Quraisy menyuruh Abu Talib ketika sakaratul maut untuk masuk Islam, Abu Talib mengatakan, biarkan saya di agama nenek moyang saya. Ini jawaban diplomatik ini kata ulama. Biarkan saya Muhammad di agama nenek moyang saya. Ini jawaban diplomatik. Orang kafir menganggap bahwa Abu Talib nggak mau ikut Nabi Muhammad, tetap musyrik seperti mereka. Padahal agama nenek moyangnya Abu Talib apa? Cucunya siapa dia? Cucunya Ismail bin Nabi Ibrahim alaihissalam, Muslim. Ini jawaban diplomatik ya. Ketika Nabi pergi, Allah seorang kafir Quraisy tenang bahwa Abu Talib masih tetap musyrik. Menurut mereka, Abu Talib mengucapkan syahadat dan ada yang dengar waktu itu. Salah satu sahabat dengar. Waktu itu dia masih musyrik juga. Tapi setelah dia masuk Islam, dia cerita sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ketika Anda menawarkan Abu Talib untuk masuk Islam, Abu Talib mengatakan dalam agama nenek moyang, kamu pergi, orang kafir pergi. Abu Talib menggerakkan lisannya. Saya dengarkan, ternyata dia syahadat. Apa jawab Nabi? Masa itu saya nggak dengar. Saya, ya, kalimat saya nggak dengar ini yang dipegang oleh sebagian ulama. Ulama kita hargai. Makanya dari hadis ini ulama berpendapat sebagian Abu Talib mu'minan wa musliman. Pendapat yang ketiga, ini yang perlu kita hati-hati. Jangan ikut ini kalau saran saya. Tapi perlu kita ceritakan karena pendapat ulama, gitu loh. Kita hargai, tapi kita nggak harus ikut kan? Ulama banyak yang menurut kita lebih aman, lebih bagus, lebih terhormat, lebih indah. Itu pendapat yang pertama atau yang kedua, mukmin atau mukmin wa muslim. Pendapat yang ketiga kafir. Kenapa? Karena riwayat ini Nabi tidak seakan-akan tidak menyetujui ketika diceritakan dia syahadat ya Rasulullah. Saya nggak dengar. Pertama, yang kedua ada hadis lagi yang sahih, paling ringannya adab di neraka itu orang kakinya dibakar di bara api, kemudian otaknya mendidih. Otaknya mendidih. Kemudian Nabi mengatakan, hada la adabu Abi Talib. Ini adabnya Abu Talib. Lahirnya Abu Talib masuk neraka. Ini siksanya nih. Siksa, kakinya dibakar, otaknya mendidih. Tapi kalau dipahami dengan benar, hadis ini menjadi dalil bahwa Abu Talib gak musyrik. Karena Nabi menceritakan paling ringannya siksa penghuni neraka. Kemudian mengatakan inilah adabnya Abu Talib. Kalau Abu Talib musyrik, gak mungkin disiksa dengan siksa yang paling ringan. Orang kafir siksanya siksa yang paling pedih. Siksa yang paling ringan itu orang-orang mukmin yang maksiat, yang masih belum diampuni dosanya oleh Allah. Orang musyrik, orang kafir, bukan siksa yang paling ringan, siksa yang paling pedih, kan gitu. Tapi Nabi mengatakan siksa yang paling ringan ini untuk Abu Talib. Berarti ini menunjukkan bahwa Abu Talib nggak musyrik, nggak kafir. Pertama, kedua,
Syafaat Nabi di mana? Kalau sudah Abu Talib ini muslim, mukmin, tapi karena tidak menunjukkan, mungkin disiksa di neraka dengan siksa yang paling ringan, terus syafaat Nabi nggak bisa dapat Abu Talib. Syafaati li ahli kabair ummati. Syafaatku itu bisa mendapatkannya walaupun orang punya dosa besar dari umatku. Umatnya, apalagi pamannya yang bela mati-matian. Nah, ini dijawab. Ala kulli hal, ini pendapat ulama. Kalau pendapat ulama bukan berarti kita harus ikut, gitulah. Nah, kita memilih guru kita condong ke ulama mana. Para salaf kita, para ulama kita, habaib kita condong kepada Abu Talib mati mu'minan wa musliman. Itu lebih aman dan itu lebih menghargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ada tambahan dikit. Salah seorang mimpi bertemu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Walaupun mimpi itu enggak bisa menjadi hujjah, tapi mimpi bisa menjadi mubasyirat, kabar gembira, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi bukan hujjah, tapi mimpi kata Nabi mubasyirat, kabar gembira. Bertemu Imam Ali bin Abi Thalib dan bertanya kepada beliau, ya Imam Ali, ya Amirul Mukminin, aina abuka? Di mana ayahmu? Abuka Abu Talib kemana? Di mana sekarang? Abi fil jannah. Kata Imam Ali dalam mimpi itu, ayahku di surga. Mimpi aulia salihin juga perlu dipertimbangkan, gitu. Apalagi diperkuat dengan pendapat-pendapat ulama tadi. Ala kulli hal, jangan kita ikut pendapat yang mengkafirkan. Dan itu resiko, ya, takut masuk syaitan, masuk nafas, nanti ada tahgir, ada merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaya. Kita dengar itu, ini paman Nabi yang membela Nabi, cinta sama Nabi, mati-matian dia korbankan semuanya untuk Nabi, gak dapat hidayah, mati kafir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Awas, awas. Walaupun ada pendapat ulama, tapi hati kamu Allah yang tahu ada apa di hati kamu. Kalau kita dengar orang yang cinta dengan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia Yahudi, punya tetangga yang bikin maulid, bisa dapat hidayah masuk Islam. Apalagi yang bela Nabi mati-matian. Jangan ikut-ikutan ini. Ala kulli hal, Al-Habib siapa itu Al-Ahdan bikin kitab namanya Asmal Matalib fi Najah Abi Talib. Asmal Matalib dalam dalil-dalil tentang bahwa Abu Talib selamat. Bukan kitab khusus. Asmal Matalib fi Najah Abi Talib. Ulama. Baik. Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah, fara'al yahud tasumu yaum Asyura. Nabi ketika masuk kota Madinah melihat orang-orang Yahudi puasa di hari Asyura. Ini pembahasan kita. Faqala ma hada? Kenapa kalian puasa di hari ini wahai Yahud? Qalu, mereka menjawab, hada yaumu salih, ini hari yang baik, ini hari keberuntungan. Hati-hati, apalagi ada yang mengatakan Muharram, bulan Naas, bulan apa? Naas itu bulan Naas ya, bulan apes, inti yang apes. Muharram bulan mulia, Asyurul Hurum. Ini hari yang baik. Hada yaum najallahu bani Israil min aduwihim fasamahu Musa inda Muslim. Syukran.
Qala Rasulullah sallallahu fa anna ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bi siyamih. Ini hari yang baik, hari bersejarah, hari keberuntungan, di mana di hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan tentaranya, dan menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya. Maka di riwayat ini fasamahu Musa, Nabi Musa puasa. Syukran lillah, syukur sama Allah. Maka Nabi mengatakan, kalau demikian Musa itu Nabi Allah, Rasulullah, akhi, saudaraku. Fa ana aula bi Musa minkum, kami yang lebih berhak merayakan kemenangan Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi berpuasa dan menyuruh mereka untuk puasa. Wa amaran nas bisyamihi. Dan dijanjikan oleh Nabi SAW puasa Asyura mengampuni dosa 1 tahun. Dari tadi Abdullah bin Abbas, sekarang dari Aisyah radhiyallahu anha. Kana yaumu Asyura yauman tasumuhu Quraisy fil jahiliyah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasumahu. Falamma qadima al-Madinah samahu wa amara an-nas bi siyamih. Falamma farada Ramadan qala ma syaa man syaa samahu wa man syaa tarakah. Dan diriwayat sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, inna hadha yaum Asyura wa lam yuktub alaikum siyamah wa ana shaimun faman syaa shama man syaa falyaftir. Lama, dan riwayat Abdul bin Abbas lagi, lama sama suasam yaum Asyura wa amara bisami qalu ya Rasulullah innahu yaumun ta'adumu yahud wa nasara wa qala idza kana amul muqbil in syaa sumnal yauma tasi. Ada beberapa riwayat tadi, baik dari Sayyidina Aisyah, dari sahabat Muawiyah, Abdul bin Abbas, tentang Nabi SAW sebelum ke Madinah, orang jahiliyah itu puasa hari Asyura. Kemudian Nabi puasa, sehingga kewajiban puasa itu hanya hari Asyura. Setelah masuk Madinah dan diwajibkan di tahun kedua puasa Ramadan, maka Asyura sunnah, nggak wajib lagi karena udah digantikan puasa Ramadan. Sahabat mengeluh, ya Rasulullah, Asyura ini puasanya orang Yahudi dan Nasara, mengagungkan Yaum Asyura ini. Masa kita juga sama-sama mereka? Maka Nabi mengatakan, kalau saya hidup tahun depan, saya puasa tanggal 9-nya. Tasu'a. Ini dari hadis ini ulama berpendapat. Imam Syafi'i berpendapat, maka maksud Nabi puasa tanggal 9 itu tanggal 10 dan 9, karena asalnya kan 10-nya ini, 9-nya ikut 10, maka 2 hari puasanya 9 dan 10. Madhab yang lain, la'allah Imam Malik atau ghairi, enggak, udah dengan hadis ini Asyura dihapus, sudah hanya tersisa Tasu'a yang sunnah, Asyura sudah tidak. Tapi dari segi dalil, bahkan ada kabar gembira tentang puasa hari Asyura untuk diampuni dosa 1 tahun. Lebih kuat pendapat Imam Syafi'i ini, yaitu puasa tanggal 10 Asyurahnya dan sebelumnya yaitu Tasu'a. Untuk tahun ini karena kebetulan Asyura Jum'ah, Tasu'a Kamis tahun 1445 Hijriah ini, maka dihimbau untuk ditambah 1 lagi Sabtu, sehingga mendapat 3 hari puasa di Asyurul Hurum, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada riwayat siapa yang puasa di Asyurul Hurum termasuk Muharram, Kamis, Jumat, Sabtu, dicatat ibadah 700 tahun. Masya Allah.
Mudah-mudahan dapat pahalanya, insyaallah Allah berikan kepada kita taufik hidayah. Yang kedua yang dihimbau di hari Asyura mulai besok malam adalah at-tawsiyah 'alal ayal. Menambahi, membuat gembira keluarga, orang tua terutama, anak, istri, keluarga yang ada di sekitar Anda, ustadz, santrinya, dan seterusnya. Tambahi rezeki untuk mereka. Ada janji dari Nabi Muhammad, siapa yang menambahi rezeki keluarganya di hari Asyura, Allah tambahi rezekinya 1 tahun. 1 hari dari kita tambahi dikit, ditambah dari Allah tentunya lebih banyak. Berapa hari? 360 hari 1 tahun. Dan mujarab ya. Khair. Wa antum yang punya uang, teman antum itu kasih, saling memberi hadiah di hari Asyura. Saling ngasih hadiah. Ya jangan ditunggu, inti ngasih apa sama anak. Anak ngasih mie 1, inti 2 ya. Bukan jual beli itu namanya. Ya, khair. Ini 2 amalan yang ulama mengatakan hadisnya sahih. Puasa Asyura ditambah Tasu'a dan tausiyah 'alal iyal. Amalan-amalan yang lain ada yang hadisnya dhaif dan seterusnya, tapi semua amalan kalau diniatkan ibadah tidak ada pelanggaran kepada syariat, dihimbau di hari Asyura seperti hanya dihimbau di hari Arafah dan hari-hari yang mulia, seperti ziarah orang sakit, ziarah awliya salihin, hadir majlisul ilm, dan amalan-amalan yang lain, amalan-amalan sunnah yang lain. Banyak amalan di hari Asyura itu. Silahkan, tidak ada yang melarang orang berbuat baik di hari apapun selama perbuatan baik itu tidak melanggar syariah dan ada pahala, maka silahkan beramal ya, karena kita diimbau untuk banyak amal. Hadisnya dhaif nggak ada masalah, kenapa? Ziarah salihin hadisnya dhaif, kalau kenapa? Ziarah salihin nggak bagus di hari Asyura. Semua hari bagus ziarah salihin, apalagi Asyura. Ziarah orang sakit nggak bagus, hakul mu'min ala mu'min. Selain Asyura bagus ziarah orang sakit, pahala besar, apalagi Asyura. Mengusap kepala anak yatim, menyantuni yatim, nggak bagus. Oh, ana wa kafil yatim kahatain, seperti ini, dekat sekali di surga anak saya dan menyantuni anak yatim. Apalagi di hari Asyura, lebih semua amal soleh dihimbau dilakukan di hari Asyura. Tapi kita harus membedakan, ini hadisnya sahih, maka kita mengatakan sunnah puasa Asyura, sunnah tausiyah 'alal iyal. Tapi yang lain jangan ngomong sunnah, tapi dihimbau karena bentuknya amal soleh. Mudah-mudahan sedikit ini bisa membuka wawasan kita dan membuat kita faham bagaimana keistimewaan Tasu'a dan Asyura, sehingga kita memanfaatkan hari-hari itu dengan kebaikan dan taat dan ibadah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.